Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi dhawilu sultanu al-wadhihir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azim al-iftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin midawabi mudibillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kabar Bapak Ibu teman-teman sekalian? Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Syahri Ramadan dalam program Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu, kita sebagai manusia pasti mempunyai masalah hidup atau ujian hidup. Bisa kita bilang musibah yang menimpa kita. Musibah itu dalam kata lain yaitu ujian atau teguran untuk kita. Baik ujian di dalam pekerjaan, ujian di dalam keluarga, atau ujian dalam ekonomi, bahkan ujian di dalam dunia pertemanan. Untuk itu, hari ini kita akan membahas rahasia di balik musibah dan bersyukur yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Muhammad Rudi Saputra. Kepada Rudi Saputra kami silahkan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa hidup kita ini penuh dengan ujian, cobaan, atau yang disebut dengan apa tadi Bang Syahri? Dengan musibah. Musibah ini apa? Sebenarnya di era zaman Nabi Muhammad atau kerap disebut-sebut bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Musibah, tantangan, problem di dalam hidup bermasyarakat maupun itu beragama pasti muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena mengapa? Itulah polemik dalam hidup dan berkehidupan ini. Namun akan tetapi, musibah dalam pandangan orang yang awam berbeda dengan kelas orang yang berpikir secara sufi atau orang salafus saleh. Karena kenapa? Orang-orang yang awam menganggap musibah itu adalah suatu ujian yang sangat berat. Istilahnya datang tanpa diundang dan
datang pun tidak mengenal waktu. Itulah yang namanya musibah. Tetapi berbeda pandangan dengan orang-orang salafus saleh. Karena mengapa? Mereka memandang musibah tersebut adalah sebagai ujian, yang ujian itu menandakan bahwa Allah masih sayang kepada mereka. Itulah kedua perbedaan yang terdapat di kalangan masyarakat. Namun yang kita bahas bukan tentang perbedaan, tentang musibah. Apa itu musibah sebenarnya? Jadi seperti yang disebutkan tadi, siapapun manusia tidak dapat memprediksi kapan musibah itu akan terjadi, di mana akan terjadi, dan kapan waktunya. Dia tidak mengenal tempat dan tidak juga mengenal masa. Namun akan tetapi ketahuilah, musibah itu pasti akan datang, ujian itu pasti akan datang menimpamu sebagai manusia. Karena kenapa? Di balik suatu musibah pasti ada terdapat hikmah yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Namun akan tetapi sesuai dengan pendapat, ada beberapa pendapat yang dalam hal ini dikutip dari pendapat Buya Hamka dan Muhammad Quraisy Shihab, yang mereka memiliki pandangan yang sama terhadap musibah tersebut. Yang mana pandang mereka adalah bahwa ketika musibah itu datang menimpa manusia, hendaklah ia bersikap sabar dan berucap kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Oke. Berarti kalau kita lagi terkena musibah gitu harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156 tadi. Tapi bukankah ucapan innalillahi itu hanya diucapkan saat kita mendengarkan kabar kematian? Ya. Mohon bisa dijelaskan. Mungkin itu suatu pertanyaan yang baik. Karena kenapa? Kita di kalangan masyarakat pada umumnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita sebutkan apabila mendengar kabar kematian, begitu ya. Iya. Namun tetapi ketahuilah, di dalam suatu pendapat menurut Ririn Agustiningrum dalam bukunya Kalimat Tarbiyah mengatakan secara harfiah kata innalillahi adalah sungguh kami milik Allah. Apa kelanjutannya? Dan hanya kepadanya lah kami kembali gitu. Jadi sering kita dengar di masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari, orang menyebutkan misalnya ini ada saudara kita yang tabrakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu udah benar memang. Namun tetapi salah dalam penempatannya. Yang benar adalah kita hanya mengucapkan kata innalillahi, yang artinya apa? Sungguh milik Allah. Karena kenapa? Musibah, ujian, cobaan dan berbagai macam itu datangnya dari Allah. Maka kita wajib berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan kata innalillahi, sungguh ini milik Allah. Apapun yang terjadi kepada diri kita sebagai manusia, itu semuanya milik Allah. Namun tetapi berbeda saat kita mendengar kabar kematian, maka kita sebutkan tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang mana artinya sungguh kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Karena kan orang yang lagi misalnya kabar duka, kabar kematian, kan dia kembali kepada Allah gitu. Maka kita ucapkan kalimat secara lengkap gitu. Jadi memang mengenai musibah ini, kita kembali lagi kepada musibahnya. Satu di antara kita pun manusia yang hidup di muka bumi ini tidak dapat mengetahui kapan musibah itu akan terjadi, di mana. Karena seperti yang disebutkan tadi, musibah tidak mengenal tempat dan tidak juga mengenal masa. Namun tetapi kita harus mencoba untuk selalu merefleksi atau mengingat gitu. Agar kenapa? Agar suatu saat kita ditimpa musibah, kita tahu apa hal yang kita akan lakukan gitu. Jadi musibah ini seperti yang dibilang tadi tidak ada masa. Jadi kan ada istilah-istilah sekarang di kalangan anak muda. Mereka bilang sedia payung sebelum hujan. Namun itu nggak relate dengan musibah ini gitu. Jadi mereka bilang sedia payung sebelum hujan, kita sediakan misalnya, oh ini mau pergi nih, misalnya mau ke Ring Road ya kan, mau jalan-jalan ke sana atau ke Taman Gajah Mada. Tiba-tiba kita pakai helm safety, pakai baju,
dengan harapan oh ini pasti tabrak nanti. Rupanya enggak gitu. Jadi kata-kata sedia payung sebelum hujan itu nggak bisa kita realisasikan dalam menanggapi suatu musibah gitu. Bisa jadi juga dia yang mau sholat tiba-tiba tabrakan, itulah musibah. Dia tidak mengenal waktu dan juga tidak mengenal tempat gitu. Jadi di dalam musibah tersebut kita harus juga mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan apa? Dengan iman gitu, dengan ketakwaan, bukan dengan kesiapan secara fisik. Pakai helm safety misalnya tadi mau ke Taman Gajah Mada gitu. Walaupun itu dekat dari sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang mana artinya apabila engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Namun jikalau engkau memang ingkar atau kufur pada nikmatku, maka azabku itu sangat pedih gitu. Oke. Jadi untuk Bang Rudi kan kita sering melihat di sekeliling kita, mungkin ada teman kita ataupun kita melihat orang-orang lain. Itu dia hidupnya tuh enggak beraturan. Kadang dia main judi, minum-minuman, mabuk-mabukan. Tapi mereka hidupnya bahagia gitu, enggak dapat musibah apa-apa, enggak dapat ujian apa-apa, bahkan rezekinya lancar daripada orang yang tidak melakukan itu. Itu gimana pendapatnya, Bang Rudi? Ulama sepakat mengenai hal tersebut. Banyak kita lihat di kalangan masyarakat, mereka hidupnya penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Seperti mereka berjudi, mereka tidak sholat, tapi mobilnya Fortune ya kan, Pajero gitu. Sedangkan yang sholat, dia cuma naik sepeda gitu. Itu yang digunakannya untuk ke masjid. Ulama sepakat mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini merupakan suatu musibah juga. Ini bukan nikmat yang Allah berikan, tapi musibah. Musibah yang sepakat para ulama mengatakan ini namanya ada istidraj. Istidraj ini apa? Allah beri dia nikmat, Allah beri tanpa beri teguran berupa itu sakit dan sebagainya. Tiba-tiba dead, mati ya kan? Ya mau kayak mana lagi? Udah enak, udah nikmat hidup di dalam kekayaan, kemewahan dan lain sebagainya. Namun tetapi beliau lupa bahwa harta serta tahta wanita yang dititipkan ke dia itu adalah suatu cobaan sebenarnya yang dinamakan oleh ulama itu sepakat nama istidraj. Ya, tapi dia lupa dengan semua itu. Dia rasa, oh ini nikmat Allah, maka harus terus ku pakai nikmat ini, ku belikan mobil, ku belikan rumah, apartemen yang mewah. Dia lupa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama, yaitu menyembah Allah dan bersyukur. Karena disebutkan dalam Quran surah tadi Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang mana artinya barang siapa yang bersyukur maka pasti akan aku tambah nikmatnya. Namun orang istidraj tadi mereka masuk dalam kategori yang kedua. Dan apabila mereka kufur kepada nikmatku, maka ketahuilah azabku itu sangat pedih. Jadi banyak memang kita lihat di kalangan masyarakat, dia minum, pemabuk lah, penjudi dan lain sebagainya, tapi hidupnya mewah. Itu tadi. Namun akan tetapi kita jangan berbangga, kita harus waspada. Jika memang Allah belum memberikan teguran kepada kita, hanya nikmat-nikmat yang Allah berikan, ketahuilah bisa jadi itu istidraj. Karena kenapa? Kita terlena dengan kemewahan yang diberikan oleh Allah sehingga kita lupa kepada Allah yang menciptakan dan juga memberi rezeki, sehingga akhirnya kita mati dalam keadaan tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita mati dalam keadaan kufur atau ingkar kepada nikmat yang Allah berikan. Jadi gitu Bang Syari. Memang istidraj ini bahaya. Bahaya sekali ya. Bahaya. Maka kita harus antisipasi dalam hidup kita gitu. Jadi kalau memang misalnya Bang Syari nanti udah Allah kasih rezeki dapat beli Fortune, maka kita harus bermuhasabah juga, berpikir lagi. Ini kok tiba-tiba dapat Fortune gitu kan? Makanya kalau bisa Fortune-nya dipakai tapi tetap bersyukur gitu. Bukan arti kata Fortune-nya kita jual balik, itu suatu tindakan yang salah gitu. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi itulah dibalik rahasia apabila kita terkena musibah, pasti ada rahasia dibalik itu semua. Jadi untuk kalian yang hari ini mungkin terkena musibah, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, Allah sama kita kok. Ingat, cobaan yang berat hanya terdapat pada orang yang hebat. Siap. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Saya Syahri Ramadan. Saya Muhammad Rudi Syaputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.